Oke, kali ini ada soal tentang reaksi redox. Nah, di sini soalnya manakah reaksi berikut yang bukan termasuk reaksi redox? Nah, jadi di sini ada 5 pilihan jawaban. Nah, terus nanti di antara 5 pilihan jawaban ini kita akan pilih mana yang termasuk reaksi redox gitu. Nah, untuk reaksi redox sendiri kan berarti dia di dalamnya termasuk ada reaksi reduksi dan juga ada reaksi oksidasi gitu. Oke, kita ngecek option A apakah dia itu termasuk dalam reaksi redox atau enggak dulu. Oke, di sini kan SnCl2. Nah, untuk SnCl2 bilangan oksidasinya itu berarti Cl. Nah, kita tinjau di sini di antara Sn dan Cl, berarti Cl itu kan dia kan terdapat pada golongan 7A, ya kan? Nah, karena Cl ini dia terdapat pada golongan 7A di sini ya. Nah, karena Cl ini dia terdapat pada golongan 7A, berarti bilangan oksidasi dari Cl itu ialah -1. Nah, jadi ingat bahwa bilangan oksidasi dari golongan 7A itu ialah sama dengan -1 gitu. Nah, karena SnCl2 di sini dia merupakan senyawa yang netral, berarti otomatis nanti jumlah bilangan oksidasinya semuanya itu akan sama dengan 0 gitu. Nah, karena Cl di sini -1, berarti -1 dikali 2 dikali indeksnya 2, berarti nanti kan akan sama dengan -2. Nah, otomatis untuk mendapatkan sama dengan 0 di sini berarti bilangan oksidasi dari Sn ini harus sama dengan +2 gitu. Nah, berarti bilangan oksidasi dari Cl di sini ialah -1 dan Sn di sini itu ialah bilangan oksidasinya sebesar +2. Oke. Nah, setelah itu di sini I2. I2 karena I2 ini dia termasuk unsur bebas, jadi dia itu bilangan oksidasinya itu sama dengan 0 gitu. Nah, contoh unsur bebas itu kayak unsur yang hanya terdiri dari satu unsur saja, unsur yang hanya berdiri sendiri gitu. Nah, di sini kan ada I2. Nah, contoh unsur bebas yang lainnya itu kayak misalnya Cl2 atau ada Na, terus Br2. Nah, ini berarti bilangan oksidasinya ini semuanya sama dengan 0 karena dia itu hanya merupakan unsur bebas. Di sini hanya terdiri dari Cl, hanya terdiri dari Na, dan hanya terdiri dari Br. Nah, jadi ini merupakan contoh dari unsur bebas, sehingga di sini I2 bilangan oksidasinya sama dengan 0 gitu. Terus untuk HCl. Nah, kalau untuk HCl sendiri di sebelah sini ya. Untuk HCl kan senyawa netralnya sama dengan 0. Nah, terus seperti yang kita tahu bahwa Cl ini dia karena terletak pada golongan 7A, berarti bilangan oksidasinya kan sama dengan -1. Nah, terus untuk sama dengan 0, berarti H ini dia itu bilangan oksidasinya itu sama dengan +1 gitu. Nah, berarti di sini Cl-nya -1 dan H di sini itu ialah +1 gitu. Setelah kita udah mengetahui bilangan oksidasi dari masing-masing senyawa yang ada di reaktan, terus selanjutnya ngecek di bagian produk. Nah, untuk yang di bagian produk sama. Ini untuk SnCl4, berarti karena SnCl4 ini dia merupakan senyawa yang netral, berarti jumlah bilangan oksidasi satu senyawa ini sama dengan 0 gitu. Nah, terus Cl ini kan sama hal kayak tadi alasannya, dia terletak pada golongan 7A, berarti bilangan oksidasinya itu sama dengan -1. Terus -1 ini dikalikan sama 4, dapatnya -4. Nah, berarti harus untuk sama dengan 0, berarti bilangan oksidasi dari Sn di sini itu ialah +4. Oke, berarti di sini -1, di sini +4 gitu. Nah, terus di sini -1 kali 4 kan -4. Nah, terus yang tadi di sini -1 kali 2 kan untuk Cl, yang di sini tadi -1 dikali 2 kan dapatnya -2. Oke. Nah, terus untuk Hi. Nah, untuk Hi alasannya sama kayak penjelasan yang di sini untuk HCl. Nah, H ini kan dia terletak pada golongan 1A, berarti dia bilangan oksidasinya itu akan sama dengan +1. Nah, terus karena HCl ini merupakan senyawa yang
bukan HCl, HI sama aja dengan HI merupakan senyawa yang netral, berarti sama dengan 0. Terus H ini dia terletak pada golongan 1A, berarti bilangan oksidasinya sama dengan +1. Nah, untuk I ini kan dia terletak pada golongan 7A, berarti bilangan oksidasinya sama dengan -1. +1 dan -1 sama dengan 0, berarti di sini bilangan oksidasinya +1 dan juga -1. Oke. Nah, untuk bagian A kita udah mengetahui bilangan oksidasi dari masing-masing unsur yang ada di persamaan reaksi ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita tinggal menentukan dari masing-masing unsur ini apakah terdapat perubahan bilangan oksidasi atau tidak gitu. Nah, untuk SN di bagian kiri, SN yang direaktan di sini kan dia bilangan oksidasinya +2 ini. Dia kan bilangan oksidasinya +2. Oke. Nah, SN di sini kan dia bilangan oksidasinya +2. Berarti SN di sini yang di kanan dia bilangan oksidasinya +4. Nah, dari +2 ke +4 itu kan mengalami perubahan bilangan oksidasi. Dan dari +2 ke +4 itu kan kayak mengalami kenaikan kan. Nah, kalau kenaikan itu merupakan reaksi oksidasi. Berarti di sini oksidasi. Terus untuk Cl. Nah, Cl di sini dia dari -2, ya kan, di sini totalnya -2, terus ke -4. Nah, walaupun di sini dia mengalami perubahan, ini kan -2 kan yang besar, terus -4 kan yang kecil. Nah, berarti ini mengalami penurunan. Nah, karena di sini dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, berarti dia termasuk reaksi reduksi gitu. Nah, selanjutnya untuk I2. Nah, di I2 sini ini kan 0, bilangan oksidasinya kan 0, terus yang I2, terus I di sini dia bilangan oksidasinya -1. Nah, berarti dari 0 ke -1 itu kan termasuk reaksi reduksi juga. Nah, berarti sudah membuktikan bahwa reaksi yang di bagian A itu termasuk dalam reaksi redox gitu. Terus jadi intinya jawaban A ini dia termasuk dalam reaksi redox. Nah, selanjutnya kita ke soal yang bagian B. Sebentar. Oke, kita lanjut ke soal yang bagian B. Nah, di soal yang bagian B ini cara penyelesaiannya sama. Karena H2 ini dia merupakan unsur bebas, berarti dia bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Terus Cl2 di sini dia itu merupakan unsur bebas. Nah, sehingga bilangan oksidasinya juga 0. Oke, terus di bagian produk H ini dia penjelasannya sama kayak tadi, HCl. Sebentar. Oke. Nah, HCl. Nah, HCl ini kan dia merupakan senyawa netral. Berarti nanti akan sama dengan 0 total biloxnya. Terus sama kayak tadi, H ini dia terletak pada golongan 1A. Golongan 1A itu kan bilangan oksidasinya sama dengan +1. Nah, berarti Cl ini walaupun tidak diketahui bahwa Cl ini terletak pada golongan 7A, tetapi di sini karena untuk mau mendapatkan sama dengan 0, berarti otomatis Cl di sini bilangan oksidasinya itu sama dengan 1. Oke, berarti di sini hanya +1. Terus Cl di sini itu -1. Gitu. Nah, setelah semua bilangan oksidasinya udah diketahui, langkah selanjutnya itu kita menentukan unsur mana saja yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini untuk H2 dia mengalami perubahan dari 0 ke 1.
Nah, kalau karena mengalami kenaikan berarti oksidasi. Nah, terus untuk Cl2 dia bilangan oksidasinya dari 0 ke -1. Nah, itu kan mengalami penurunan Bilox. Nah, ingat yang mengalami penurunan Bilox itu disebut dengan reduksi. Nah, sehingga yang bagian pilihan jawabannya B juga dia termasuk dalam reaksi redox. Gitu. Oke, kita lanjut ke penjelasan yang jawaban yang C. Nah, di sini yang C itu kita tinjau lagi masing-masing sama kayak tadi untuk CuO. CuO berarti kan merupakan senyawa netral, berarti akan sama dengan 0. Nah, terus O ini ingat dia itu terletak pada golongan 6A. Nah, karena O itu dia terletak pada golongan 6A, golongan 6A itu dia bilangan oksidasinya itu selalu sama dengan -2. Nah, berarti O di sini bilangan oksidasinya -2. Untuk mau sama dengan 0, berarti si Cu ini bilangan oksidasinya ya sama dengan +2 karena 2 kurang 2 sama dengan 0. Oke, berarti di sini Cu-nya +2 dan O-nya itu -2. Nah, untuk HCl ini bilangan oksidasinya sama kayak tadi, di sini -1 +1. Terus untuk CuCl2 yang di bagian produk sini, CuCl2 merupakan senyawa netral, maka di sini akan sama dengan 0. Terus Cl di sini merupakan golongan 7A, sehingga Cl ini bilangan oksidasinya sama dengan -1. Terus -1 dikali 2 dapatnya -2. Habis itu Cu di sini bilangan oksidasinya berarti otomatis sama dengan +2. Biar +2 dikurangi 2 akan sama dengan 0. Gitu. Nah, berarti di sini bilangan oksidasinya itu -1. Terus di sini -2 hasil kalinya. Cu di sini tuh +2. Nah, selanjutnya sisa H2O. Untuk H2O dia merupakan senyawa netral, arti akan sama dengan 0. Terus O ini dia terletak pada golongan 6A, berarti bilangan oksidasinya itu sama dengan -2. Berarti H di sini karena dia terletak pada golongan 1A, berarti bilangan oksidasinya itu sama dengan +1, sehingga +1 dikali 2 akan sama dengan +2. Gitu, jadi +2 kurang 2 sama dengan 0. Oke, jadi untuk H2O, H ini dia bilangan oksidasinya +1, terus O bilangan oksidasinya -2. Nah, setelah mengetahui bilangan oksidasi dari masing-masing unsur di pilihan jawaban C, terus saatnya untuk meninjau apakah terjadi perubahan bilangan oksidasi gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di Cu di bagian kiri yang di reaktan sini dia kan +2. Nah, terus Cu yang di bagian kanan juga dia itu +2. Nah, karena +2 dan +2 berarti tidak mengalami perubahan. Nah, terus untuk O di bagian kiri di sini dia -2 kan. Nih. Nah, terus O di sini juga dia -2. Nah, berarti tidak mengalami perubahan. Nah, terus untuk H di sini dia bilangan oksidasinya itu +1. Terus H di sini juga dia bilangan oksidasinya +1. Berarti tidak mengalami perubahan. Untuk Cl dia -1 bilangan oksidasinya. Terus Cl di sini juga dia bilangan oksidasinya itu -1. Nah, ya walaupun Cl di sini dia -1 dan bilangan oksidasi di sini juga dia -2, berarti kan nantinya dia itu akan mengalami penurunan bilangan oksidasi atau yang disebut dengan dengan reduksi kan. Nah, tetapi di sini karena dia hanya mengalami reaksi reduksi, berarti dia itu bukan termasuk dalam reaksi redoks. Karena reaksi redoks itu berarti harus terdiri dari reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Gitu, berarti jawaban C itu dia tidak termasuk dalam reaksi redoks karena hanya terdiri dari reaksi reduksi saja. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang C sebentar dihapus. Oke. Oke, untuk yang D di sini Cu2O. Cu2O merupakan senyawa netral, berarti akan sama dengan 0.
Terus O ini bilangan oksidasinya -2 karena terletak pada golongan 6A. Terus berarti Cu di sini dia akan sama dengan +1 gitu. Jadi +1 dikali 2 kan sama dengan +2. Terus di sini kan -2. Nah, jadi +2 -2 sama dengan 0. Gitu. Jadi di sini Cu-nya +1 dikali +2, di sini -2. Nah, terus di sini C. C ini kan merupakan unsur bebas, berarti bilangan oksidasinya sama dengan 0. Nah, terus Cu di sini bilangan oksidasinya 0 karena merupakan unsur bebas. Terus CO. Nah, CO di sini sama, dia merupakan merupakan senyawa netral, berarti biloxnya sama dengan 0. Terus O di sini dia kan terletak pada golongan 6A, berarti bilangan oksidasinya itu -2. Terus jika hasil bilangan oksidasinya mau sama dengan 0, berarti C di sini itu +2 gitu. Itu C di sini +2, O di sini itu -2. Nah, oke, setelah semuanya udah diketahui, kita tinjau. Di sini Cu-nya +2, terus Cu di sini 0. Nah, berarti dia itu mengalami reaksi reduksi karena mengalami penurunan. Terus O di sini -2, O di sini -2 tidak. Nah, tapi untuk C di sini dia 0, terus C di sini tuh dia -2. Nah, berarti dia juga mengalami penurunan. Berarti dia disebut sebagai reaksi reduksi. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa di jawaban yang di bagian D, penjelasan yang soal yang di bagian D ini, yang di jawaban D, dia ini emang hanya terdiri dari reaksi reduksi saja, tidak terdiri dari reaksi oksidasi. Nah, tetapi karena terdapat unsur bebas, ya, jadi karena dia terdapat unsur bebas sehingga persamaan reaksi yang terdapat pada option D ini juga dia bisa dikatakan sebagai termasuk dalam reaksi redoks. Nah, sehingga yang C juga termasuk dalam jawaban yang D juga merupakan termasuk dalam reaksi redoks gitu. Nah, di sini kan terdapat ini unsur bebas C dan juga ada Cu. Nah, karena C dan Cu ini merupakan unsur bebas, sehingga bisa dikatakan dia itu termasuk dalam reaksi redoks gitu. Jadi ada unsur bebas di kedua ruas, ya, sehingga bisa dikatakan mengalami reaksi redoks gitu. Oke. Terus kita lanjut ke yang soal E. Nah, pilihan jawaban E. Nah, di sini pilihan jawaban E itu MnO2. Berarti MnO2 itu kan nanti akan sama dengan 0 karena merupakan senyawa netral. Terus O ini dia terletak pada golongan 6A, berarti bilangan oksidasi dari O itu sama dengan -2. -2 kali 2 itu sama dengan -4. Berarti otomatis Mn di sini itu akan sama dengan +4. Oke, berarti bilangan oksidasi Mn itu ialah +4. Terus O di sini juga itu ialah -4, ya kan? Terus ya asli di sini -2. Terus HCl yang tadi bilangan oksidasinya itu +1 dan -1. Nah, terus untuk MnCl2 sama, dia itu merupakan senyawa netral. Karena Cl ini dia terletak pada golongan 7A, berarti akan sama dengan -1 bilangan oksidasinya. -1 dikali 2 sama dengan -2, berarti bilangan oksidasi dari Mn di sini ialah +2. Berarti di sini Cl-nya -1, -2, di sini +2 gitu. Terus untuk H2O yang tadi bilangan oksidasinya udah diketahui, di sini +1, di sini +2. Terus untuk Cl2 karena dia termasuk dalam unsur bebas, berarti bilangan oksidasinya akan sama dengan 0 gitu. Nah, terus setelah diketahui semua bilangan oksidasi masing-masing unsurnya, langkah selanjutnya itu kita tinggal mengidentifikasi apakah terjadi perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini Mn ada +4, terus Mn di sini +2. Nah, berarti dia itu mengalami reaksi reduksi karena penurunan. Reaksi reduksi.
Terus di sini untuk CL di sini dia kan -1. Terus CL di sini juga dia 0. Nah, dari -1 ke 0 kan dia naik, berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, berarti yang E ini dia termasuk dalam reaksi redoks. Ada reaksi reduksi dan juga ada reaksi oksidasi. Gitu. Nah, sehingga di sini yang bukan termasuk dalam reaksi redoks itu ialah C, yang option C gitu. Nah, jadi untuk cara cepat menjawab soal ini juga bisa dilihat untuk yang C. Yang C ini kan dia tidak ada persamaan reaksi, yang C ini tidak ada unsur bebas kan. Nah, karena tidak ada unsur bebas berarti itu juga merupakan salah satu alasan mengapa tidak terjadi reaksi redoks gitu. Nah, terus langkah cara selanjutnya agar bisa menjawab soal kayak gini yaitu harus udah tahu aturan-aturan dari bilangan oksidasi gitu. Misalnya kayak yang tadi itu aturan umumnya. Bentar. Oke. Nah, berarti yang tadi kan kesimpulannya itu udah dibilang kan, kalau misalkan unsur yang terletak pada golongan 1 Willox-nya itu akan sama dengan +1, terus unsur yang terletak di golongan 2A ini sama dengan +2, terus golongan 3A umumnya itu akan sama dengan +3, terus untuk golongan 4A itu bisa sembarang, bisa tergantung dari senyawa apa yang dia bereaksi, bisa +2, +3 dan seterusnya. Tetapi untuk golongan 5A dia itu umumnya itu sama dengan -3, golongan 6A itu umumnya sama dengan -2, golongan 7A dia bilangan oksidasi rata-ratanya itu sama dengan -1, terus golongan 8A itu sama dengan 0 karena dia ini udah merupakan unsur gas mulia gitu. Terus yang unsur yang termasuk dalam golongan transisi ya bilangan oksidasinya itu beragam gitu. Nah, di sini cara gampang mengingatnya yaitu golongan 1A dia bilangan oksidasinya itu sesuai dengan nomor golongannya. Misal 1A ya berarti bilangan oksidasinya 1. Terus 2A gitu, 3A gitu. Nah, tapi kalau untuk golongan 5A, 6A dan 7A cara mengingatnya itu untuk mencapai kaidah oktet itu kan berarti elektron valensinya itu harus sama dengan 8. Nah, berarti golongan 5A itu kan masih 5. Berarti 5 harus ditambah lagi dengan 3. Berarti makanya di sini dia -3, berarti harus menerima 3 elektron lagi gitu. Jadi 5 tambah 3 kan 8. Nah, habis itu untuk 6A kan dia kan masih 6 elektron. Nah, karena dia mau capai oktet, berarti dia itu harus menerima 2 lagi. Nah, sehingga di sini bilangan oksidasinya -2, sama halnya dengan golongan 7A karena masih 7 elektron, mau mencapai oktet dia harus menerima 1 elektron lagi, sehingga di sini -1. Gitu. Terus jangan lupa untuk unsur bebas dia bilangan oksidasinya itu akan selalu sama dengan 0. Unsur bebas itu ya kayak tadi ada Cl2, terus ada H2, ada C saja. Nah, ini bilangan oksidasinya itu akan sama dengan 0. Oke, sekian.